Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang pembuatan sistem informasi karyawan. Di sini ada Faris Ali dan saya sendiri, lalu Muhammad Farhan Isnandar. Next. Latar belakang. Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia, khususnya di Indonesia di sekitarnya tahun 1997 sampai 1998 telah dirasakan amat memberatkan kehidupan bagi semua kalangan, sebagaimana dikemukakan oleh Journal of Asia pada tahun 2000, bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan corporate government, tata kelola perusahaan pada hampir seluruh perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah BUMN maupun yang dimiliki pemerintah swasta. PT Bank Negara Indonesia BNI selaku Bank BUMN harus mampu mendukung visi pemerintah untuk membangun perekonomian perbankan yang kuat di negeri sendiri maupun Asia. Dengan menjadi perusahaan yang bersih, namun BNI masih belum memiliki teknologi informasi yang mengatur seluruh karyawan yang bekerja di dalamnya untuk dapat menanggulangi faktor kegagalan perusahaan dan maraknya praktek KKN. Oleh karena itu, tata kelola SDM BNI perlu dikaji ulang dengan menggunakan teknologi informasi berbasis website yang mampu mengelola semua informasi SDM, baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Pelapor ke Bank Indonesia. Next. Tujuan. Berdasarkan pembahasan di atas, tujuan dari proyek ini adalah pembuatan teknologi informasi karyawan pada PT Bank Negara Indonesia untuk mempermudahkan karyawan dalam memperoleh informasi. Manfaat. Dengan pembuatan teknologi informasi internal ini akan tercapai tata kelola perusahaan yang baik dengan keuntungan-keuntungan bagi perusahaan dalam hal mengelola kualitas sumber daya manusia di dalamnya, serta program-program pelatihan SDM yang efektif dan kompeten yang tersusun sesuai dengan kebutuhan pengembangan karyawan. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Faris. Dipersilakan. Baik, di sini ada bab 2. Bab 2 ini ada ruang lingkup proyek. Next. Gambaran umum. Teknologi informasi karyawan PT Bank Negara Indonesia hanya akan berjalan pada sistem intranet perusahaan dengan tujuan menjaga keamanan dan kerahasiaan data perusahaan. Teknologi informasi ini akan mendukung kinerja bagian sumber daya manusia dalam hal tata kelola perusahaan. Selain itu, teknologi informasi ini juga akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh karyawan seperti informasi data pribadi, informasi slip gaji, informasi pinjaman karyawan, informasi kinerja, dan penilaian karyawan, bahkan dapat dikembangkan untuk e-learning sistem dan kebutuhan lainnya. Next. Ada spesifikasi tim proyeknya. Adapun sistem proyek di bawah satunya project manager, 2 analis, 3 desainer, 4 programmer, 5 tester, 6 quality control. Next. Alur proyek. 1. Persiapan dan perencanaan proyek. Yang ada 2. 1. Menentukan proyek, tim proyek dalam 1 hari. Dan B. Menyiapkan kontrak untuk tim proyek selama 2 hari. C. Menyiapkan jadwal dan batasan proyek selama 1 hari. 2. Proses analis. Ada A. Menganalisis sistem kepegawaian yang sedang berjalan selama 7 hari. B. Mengidentifikasi masalah dan mendiskusikan serta menawarkan solusi terhadap masalah selama 3 hari. C. Memprioritaskan masalah yang akan diselesaikan selama 2 hari. D. Melakukan observasi dan mengumpulkan dokumen keluaran dan masukan yang ada selama 2 hari. E.
mempelajari semua dokumen selama 5 hari. F. Mewawancari karyawan bagian SDM dan karyawan yang bekerja di PT Bank Negara Indonesia terkait penyediaan informasi karyawan pada sistem yang sedang berjalan selama 2 hari. G. Menentukan tools yang akan digunakan untuk membangun teknologi informasi selama 2 hari. Next. 3. Proses dan desain dan implementasi. A. Merancang basis data, proses dan desain user interface selama 10 hari. B. Membuat codingan, develop, dan in testing selama 14 hari. 4. Kontrol. A. Mengontrol pembuatan implementasi teknologi informasi selama 24 hari dan mengontrol teknologi informasi yang dites selama 14 hari. 5. Hosting server dan maintenance. A. Hosting server dan atau domain selama 1 hari. B. Maintenance selama 30 hari. Next. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Paris. Selanjutnya akan dilanjutkan Saudari Farhan. Dipersilakan. Baik. Kemudian ada biaya. Penganggaran biaya untuk pembuatan teknologi informasi internal karyawan PT Bank Negara Indonesia adalah sebesar Rp94.700.000. Tersebut sudah merupakan biaya keseluruhan pengerjaan proyek termasuk biaya dalam pembuatan teknologi informasi dan juga biaya atau upah terhadap tim proyek dari Sok Media Teknologi. Adapun rincian biayanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Server atau hosting dan domain mempunyai biaya 700.000, maintenance 30.000, SDM semua tim 64.000. Total biaya 94.700. Next. Waktu proses proyek. Proyek akan untuk dijalankan selama 3 bulan dan ditambah 1 bulan untuk pemeliharaan dengan rincian detail sebagai berikut. Company, yaitu nama Bank Negara Indonesia. Current date atau tanggal yang saat ini 6 Juli 2022. Project title, pembuatan sistem informasi karyawan PT Bank Negara Indonesia. Untuk memulai proyek startnya pada 16 Mei 2022 dan selesai proyeknya 9 Juli 2022. Total keseluruhan dalam proyek ini, pembuatan proyek ini ada 3. Kemudian di sini kami telah merancang kegiatan ataupun data dalam pembuatan proyek tersebut. Pada tabel pertama, persiapan dan perencanaan proyek yang memakan waktu 4 hari, dimulai pada tanggal 5, pada tanggal 16 bulan 5 2022 dan diselesaikan pada tanggal 19 bulan 5 tahun 2022 dan akan membiayai sekitar 8 juta. Yang kedua, menentukan tim proyek yang memakan waktu 1 hari, yang kemudian dijalankan pada tanggal yang sama, 16 Mei 2022. Dan kemudian memakan biaya 2 juta rupiah. Yang kemudian menyiapkan kontrak untuk tim proyek selama 2 hari, tanggal 17 Mei 2022 sampai 18 Mei 2022 dan memakan biaya sebesar 4 juta rupiah. Menyiapkan jadwal dan pembatasan proyek 1 hari di tanggal yang sama 19 Mei 2022 dan memakan waktu dan memakan biaya 2 juta. Proses analisis dari seluruhnya adalah 24 hari yang dimulai dari tanggal 20 Mei 2022 sampai 22 Juni 2022 dan memakan biaya Rp22.400.000 menganalisis sistem kepegawaian yang sedang berjalan 7 hari yang dimulai dari 20 Mei 2022 hingga 30 Mei 2022
Adapun biaya yang digunakan adalah Rp4.900.000. Mengidentifikasi masalah dan mendiskusikan serta menawarkan solusi terhadap masalah yang memakan waktu 2 hari dimulai tanggal 31 Mei 2022 sampai 7/22 yang memakan waktu Rp2 juta. Kemudian masalah yang akan diselesaikan yang akan memakan waktu 2 hari dimulai pada tanggal 2 Juni 2022 dan selesai pada tanggal 3 Juni 2022. Melakukan observasi dan mengumpulkan pengeluaran dan pemasukan yang ada selama 2 hari dimulai pada tanggal 6 Juni 2022 sampai 7 Juni 2022, memakan sekitar biaya Rp1.400.000. Mempelajari semua dokumen 5 hari dimulai pada tanggal 16 Juni 2022 sampai 22 Juni 2022 dan memakan waktu Rp3.500.000. Mewawancarai karyawan bagian sumber daya manusia dan karyawan lain terkait penyediaan informasi karyawan pada sistem yang sedang berjalan, memakan waktu 6 hari dimulai pada tanggal 8 Juni 2022 sampai 15 Juni 2022 dan memakan biaya Rp4.200.000. Menentukan tools yang akan digunakan untuk membangun sebuah sistem 2 hari dimulai pada tanggal 2 Juni tahun 2022 sampai 3 Juni tahun 2022. Sekisar dan memakan biaya sekisar Rp4.200.000. Proses desain dan implementasi membutuhkan waktu 24 hari dan dimulai pada tanggal 23 Juni tahun 2022 sampai selesai 26 Juli 2022 sebesar Rp16.800.000. Merancang basis data, proses dan desain user interface 10 hari 23 Juni 2022 sampai selesai 6 Juli 2022 dan memakan biaya Rp7 juta. Membuat codingan, develop, dan testing memerlukan waktu 14 hari dan dimulai pada tanggal Juli 2022 sampai 26 Juli 2022 dan memakan biaya sebesar Rp9.800.000 yang akan memakan waktu 37 hari dimulai pada tanggal 6 Juni sampai 26 Juli 2022 dan memakan kisaran biaya Rp16.800.000. Mengontrol desain sistem informasi selama 10 hari dimulai pada tanggal 6 Juni 2022 sampai 17 Juni 2022 dan akan memakan biaya Rp7 juta. Mengontrol pembuatan implementasi sistem informasi selama 14 hari dimulai pada tanggal 7 Juli 2022 sampai 26 Juli 2022 dan memakan biaya Rp9.800.000. Hosting, server, dan maintenance memakan kisaran waktu 31 hari dimulai pada tanggal 27 Juli 2022 sampai 9 Juli 2022 dan memakan biaya Rp30.700.000. Hosting, server, atau domain diperlukan waktu 1 hari dari tanggal 27 Juli 2022 sampai di hari yang sama, memakan kisaran waktu Rp700.000. Maintenance selama 30 hari dari 28 Juli 2022 hingga 9 Juli 2022 dan memakan biaya Rp30 juta.
30 juta rupiah. Next. Biaya tim proyek. Detail biaya yang diakumulasikan kepada setiap tim proyek dapat berikut. Project manager. Ini A dan maksimal unitnya 100%. Rate per jamnya 2 juta per jam. Overall rate 200.000 per jam. Analis inisial B, maksimal unitnya 100%. Stadium rate 700.000 per jam. Overall 100.000 per jam. Analisis programmer inisial C, maksimal unit 100%. 700.000 per jam. Desainer, analisis desainer inisial D, 100% maksimal unit 100%. STT rate-nya 700.000 per jam. OVT rate-nya 100.000 per jam. Programmer dan desainer inisial F, maksimal unit 100%. STT rate-nya 700.000 per jam. Overall rate 100.000 per jam. Programmer inisial G, maksimal unit 100%. STT rate 700.000 per jam. Per jam per hari. OPT rate-nya 100.000. Quality control inisial H, maksimal unit 100%. STT rate 700.000. Overhead 100.000. Quality programmer analysis manager inisial I, maksimal unit 100%. STT rate 700.000, overall rate 100.000. Next. Gambar alur CPM ditentukan menurut sebagai berikut. A, menentukan tim proyek. B, menyiapkan kontrak untuk tim proyek. C, menyiapkan jadwal dan batasan proyek. D, menganalisis sistem kepegawaian yang sedang berjalan. D, mengidentifikasi masalah dan mendiskusikan serta menawarkan solusi terhadap masalah. F, memprioritaskan masalah yang akan diselesaikan. G, melakukan observasi dan mengumpulkan dokumen, keluaran dan masukan yang ada. H, mempelajari semua dokumen. I, mewawancarai karyawan bagian SDM dan karyawan lain terkait penyediaan informasi karyawan pada sistem yang sedang berjalan. J, menentukan tools yang akan digunakan untuk membangun teknologi informasi. K, merancang basis data, proses, dan desain user interface. L, membuat codingan, develop, dan testing. M, mengontrol desain teknologi informasi. N, mengontrol pembuatan implementasi teknologi informasi. O, hosting server domain. P, maintenance. Next. Terima kasih. Jadi di sini ada kesimpulan, pembuatan sistem informasi karyawan PT Bank Negara Indonesia ini sangat membantu kinerja manajemen SDM dan meningkatkan standar kualitasnya. Selain itu juga dapat memberi kepuasan terhadap penyajian informasi karyawan dan tentu saja meningkatkan kinerja perusahaan. Biaya yang terdapat pada proposal ini sudah termasuk biaya keseluruhan proyek dan tidak ada biaya tambahan lagi. Apabila ditemukan kendala dalam penggunaan teknologi informasi ini, maka kami akan bertanggung jawab dengan menyediakan tim support tanpa dipungut biaya apapun atas maintenance tersebut.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.